Pertemuan antara Presiden China 11 Jinping dan Presiden AS Joe Biden berlangsung pada 16 November 2024 di Lima, Peru, dalam konteks Konferensi Ekonomi Asia Pasifik, APEC. Ini diperkirakan sebagai pertemuan terakhir mereka sebelum Biden mengakhiri masa jabatannya dan Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Isi pertemuan. Kerjasama dengan pemerintahan Trump. 11 Jinping menyatakan kesiapan China untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru Trump, menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan memperluas kerjasama antara kedua negara. Ia berharap transisi hubungan China-AS dapat berlangsung lancar. Tantangan yang dihadapi, pertemuan ini dibayangi oleh kekhawatiran akan perang dagang baru dan ketegangan diplomatik, terutama mengingat sikap Trump yang cenderung konfrontatif terhadap Beijing. Trump sebelumnya telah mengancam untuk mengenakan tarif hingga 60% pada semua impor dari China. Pernyataan Biden menekankan pentingnya tidak membiarkan persaingan antara kedua negara berubah menjadi konflik. Ia juga menyatakan kebanggaannya terhadap kemajuan yang telah dicapai selama masa jabatannya. Latar belakang. Hubungan AS-China. Hubungan antara AS dan China telah memburuk selama pemerintahan Trump sebelumnya dan terus berlanjut di bawah Biden. Isu-isu seperti perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan situasi di Taiwan menjadi sumber ketegangan utama. Kepemimpinan baru di AS, dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih, ada kekhawatiran bahwa kebijakan America First akan kembali mendominasi, yang dapat mempengaruhi stabilitas hubungan internasional dan ekonomi global. Kesimpulan. Pertemuan ini mencerminkan upaya kedua pemimpin untuk meredakan ketegangan yang ada dan menyiapkan landasan bagi hubungan yang lebih stabil di masa depan, meskipun tantangan besar tetap ada dengan kembalinya Trump ke kepemimpinan. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, hubungan ekonomi antara Amerika Serikat, AS, dan China diperkirakan akan kembali memanas, dengan kemungkinan meningkatnya ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis yang lebih agresif. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terjadi. 1. Kenaikan tarif impor. Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif hingga 60% pada semua impor dari China, yang dapat menyebabkan dampak signifikan pada perekonomian China yang sudah rapuh. Kebijakan ini berpotensi memperburuk defisit perdagangan AS dan mengganggu rantai pasokan global. 2. Intensifikasi perang dagang. Kembalinya Trump ke Gedung Putih dapat membawa pada perang dagang yang lebih sengit, mirip dengan yang terjadi selama masa jabatannya sebelumnya. Pada periode tersebut, AS dan China saling mengenakan tarif pada barang senilai ratusan miliar dolar, yang mengakibatkan gangguan besar dalam perdagangan internasional. 3. Proteksionisme dan isolasionisme. Trump dikenal dengan kebijakan America First, yang mungkin akan kembali mendominasi kebijakan luar negeri AS. Ini dapat mengarah pada tindakan lebih lanjut untuk memisahkan ekonomi AS dari China, termasuk pembatasan terhadap investasi dan teknologi. Point 4. Respond China. China diperkirakan akan merespons dengan meningkatkan upaya untuk mencapai swasembada teknologi dan memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara lain, termasuk Rusia dan negara-negara di Asia Tenggara. Beijing juga mungkin akan memberlakukan tarif balasan terhadap produk-produk AS sebagai bentuk pembalasan atas kebijakan Trump. 5. Dampak terhadap ekonomi global. Ketegangan yang meningkat antara dua ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya akan mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas ekonomi global. Para ekonom telah memperingatkan bahwa langkah-langkah proteksionis dapat merugikan tidak hanya China tetapi juga AS dan mitra dagangnya. Kesimpulan. Secara keseluruhan, di bawah kepemimpinan Trump, hubungan ekonomi AS-China berpotensi menghadapi tantangan besar dengan kebijakan yang lebih agresif dan konfrontatif. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar global dan memicu reaksi berantai dalam ekonomi internasional. Reaksi internasional terhadap pertemuan terakhir antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China 11 Jinping pada 16 November 2024 di Lima, Peru, menunjukkan kekhawatiran dan harapan yang bercampur. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai reaksi tersebut. 1. Penekanan pada dialog dan stabilitas. Biden dan 11 menekankan pentingnya menjaga dialog untuk mengelola persaingan antara kedua negara, dengan Biden menyatakan bahwa hubungan AS-China adalah yang paling penting di dunia. Ia menekankan tanggung jawab kedua pemimpin untuk mencegah persaingan berubah menjadi konflik. 11 Jinping juga menggarisbawahi perlunya memberikan lebih banyak kepastian dan energi positif dalam situasi global yang bergejolak, mencerminkan kesadaran akan dampak dari ketegangan yang ada. 2. Kekhawatiran terhadap kebangkitan proteksionisme. Banyak negara khawatir bahwa dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih,
kebijakan proteksionis akan meningkat, yang dapat memperburuk hubungan ekonomi global. Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif hingga 60% pada semua impor dari China, yang menimbulkan kekhawatiran akan perang dagang baru. Sumber diplomatik asing menyatakan kekhawatiran bahwa AS akan lebih bersikap isolasionis di bawah pemerintahan Trump yang baru, mengingat kebijakan sebelumnya yang menarik diri dari berbagai perjanjian multilateral. 3. Tanggapan dari pemimpin global. Dalam konteks APEC, 11 menampilkan diri sebagai pembela multilateralisme dan ekonomi terbuka, mendesak para pemimpin untuk menghindari proteksionisme dan membangun aliran perdagangan yang lebih lancar. Biden juga berusaha untuk menunjukkan bahwa aliansi dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan tetap penting dalam menghadapi tantangan dari China dan Korea Utara. 4. Harapan untuk kerjasama di masa depan. Meskipun ada ketegangan, kedua pemimpin mengekspresikan harapan untuk menjaga saluran komunikasi terbuka dan memperluas kerjasama di berbagai bidang, termasuk isu-isu global seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. 11 Jinping menyerukan perlunya dialog yang lebih kuat untuk mengelola perbedaan antara kedua negara, menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada juga keinginan untuk menemukan jalan tengah. Kesimpulan. Secara keseluruhan, reaksi internasional terhadap pertemuan ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi ketegangan yang meningkat antara AS dan China di bawah pemerintahan Trump yang akan datang, tetapi juga mencerminkan harapan bahwa dialog dan kerjasama dapat terus dipertahankan demi stabilitas global. Pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China 11 Jinping di Lima, Peru pada 16 November 2024, akan membahas sejumlah isu utama yang krusial bagi hubungan kedua negara. Berikut adalah isu-isu yang diharapkan menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. 1. Perdagangan dan ekonomi. Perang dagang. Mengingat ancaman kembalinya kebijakan proteksionis di bawah pemerintahan Trump, pembicaraan mengenai tarif dan kesepakatan perdagangan akan menjadi penting. 11 Jinping menekankan perlunya kerjasama yang stabil dengan AS untuk menghindari ketegangan lebih lanjut. Kesepakatan perdagangan, diskusi tentang implementasi kesepakatan perdagangan sebelumnya dan langkah-langkah untuk meningkatkan perdagangan bilateral juga diharapkan dibahas. 2. Isu keamanan dan militer. Komunikasi militer. Pemulihan jalur komunikasi militer antara kedua negara menjadi prioritas, terutama untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang dapat berujung pada konflik. Situasi di Laut Cina Selatan dan Taiwan, tindakan Beijing di Laut Cina Timur dan Selatan serta isu Taiwan akan menjadi topik sensitif yang perlu dikelola dengan hati-hati untuk mencegah eskalasi ketegangan. 3. Isu global dan kerjasama. Perubahan iklim. Kedua pemimpin mungkin akan membahas upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, termasuk pengurangan emisi dan transisi energi. Masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia. Diskusi tentang hak asasi manusia di Cina, termasuk situasi di Xinjiang dan Hong Kong, serta kasus warga AS yang ditahan di Cina, juga akan menjadi bagian penting dari agenda. Point 4. Transisi Kepemimpinan AS. Kerjasama dengan pemerintahan Trump. 11 Jinping menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru Trump, menandakan pentingnya transisi yang mulus dalam hubungan bilateral. 5. Stabilitas hubungan bilateral. Mencegah konflik. Baik Biden maupun 11 menekankan tanggung jawab mereka untuk mencegah persaingan antara kedua negara berubah menjadi konflik, mencerminkan kebutuhan untuk menjaga stabilitas dalam hubungan yang semakin tegang. Keseluruhan, pertemuan ini diharapkan dapat memberikan arah baru bagi hubungan AS-China di tengah tantangan yang ada, dengan fokus pada dialog konstruktif dan penyelesaian masalah secara damai.